Hei, aku diblokir lagi oleh calon pasangan kencan butaku. Sampai sekarang, aku bahkan belum pernah pegang tangan cewek. Lengan dewa bakal menemaniku sampai mati. Tuhan, maksudmu apa sih? Jangan biarkan dia kabur. Serbu. Kaisar Haotian akhirnya mematahkan belenggu reinkarnasi ke-9. Nona Xia, Anda bintang wanita paling populer di kerajaan naga. Sudah 1000 tahun, Kaisar Haotian akhirnya kembali. Tuan Jin, ini proposal proyek kerjasama 3 miliar yuan yang lalu. Energi spiritual Kaisar Haotian sedang memanggilku. Haotian. Tidak salah lagi, ini benar-benar ramuan kuno legendaris. Energi spiritual aula rumput pemurnian yang telah mengalir selama ribuan tahun. Akhirnya, semuanya akan dimulai. Siapapun yang bisa mencabutmu, maka dia berhak menikah denganku dan menjadi tuan Villa Guin. Kekasihku akhirnya datang. Xia Yun dari Sekte Yanyang, Jin Qianqian dari Paviliun Naga Guntur, Tianxi dari Sekte Xuan Nu. Loer dari Villa Bayangan Mabuk. Hormat kepada Kaisar Haotian. Kemana harus pergi? Mulai hari ini. Cari kesempatan untuk menyelinap keluar. Kalian sebenarnya mau apa sih? Biasa saja, jangan khawatir soal stamina. Silan ahli dalam meramu berbagai obat suci dan ramuan ajaib, dijamin bikin kamu unggul di antara para jagoan. Apa-apaan unggul segala, postur tubuh besar, jangan main-main lagi. Postur tubuh besar. Postur itu, sebesar apa sih? Postur apa maksudnya? Dan segede apa? Jangan bercanda terus. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan 6 indera Haotian dan membentuk kembali wujud aslinya 1000 tahun lalu. Maksudnya apa? Kami harus berkultivasi ganda denganmu. Lupakan saja, aku nggak seberuntung itu. Bye-bye deh. Dia benar-benar kehilangan semua ingatan masa lalunya. Hanya manusia biasa, tak masalah. Setiap poin dari 6 indera yang pulih, kenangan akan kembali dikuasai. Saat itu dia pasti akan mengerti maksud kita. Kami berdasarkan urutan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, yang telah menjelma sebagai manusia. Maka pemulihan harus mengikuti urutan ini. Sister 11 adalah yang menguasai indera penglihatan. Tianxi akan lebih lembut kali ini. Bukan? Kamu serius datang? Kini kami telah menjelma dalam wujud manusia, dan diadopsi oleh berbagai sekte besar di dunia abadi. Kini energi spiritual di langit dan bumi sangat tipis. Jadi ini bukan hanya demi dirimu. Kami juga ingin berkontribusi bagi dunia kultivasi. Memperkuatmu. Hal seperti ini harus atas dasar saling rela. Benar, dulu kau tiba-tiba jatuh tersungkur. Hingga kini penyebabnya belum terungkap. Selamat, Haotian, telah memulihkan salah satu dari 6 indera, penglihatan surgawi. Mulai sekarang, engkau bisa melihat jelas ke segala penjuru alam, langit dan bumi, seakan semua ada di telapak tanganmu. Sembunyikan.
Aku ingat semuanya. Dulu aku dikalahkan oleh Paviliun Haotian, namun tak sampai setahun kemudian. Entah kenapa. Esensi primordialku tiba-tiba hancur tanpa sebab. Pasti ada yang bermain curang. Aku harus mengungkap kebenarannya. Tenanglah. Tianxi. Saudari 11, Tianxi. Ada apa ini? Tianxi mempraktikkan teknik rahasia sekte Xuan Nu. Ini saat genting untuk menerobos batasan hati. Dilarang keras berlatih bersama pria. Kemarin, karena bersamamu, hatiku mungkin sudah kacau. Umurku tak panjang lagi. Bagaimana bisa begini? Teknik rahasia sekte Xuan Nu sangat rumit. Jika dipaksakan berlatih bersama, baik tubuh maupun jiwa, akan merasakan sakit seperti daging teriris dan tulang terlepas. Tianxi melakukan ini agar kau bisa memulihkan indera penciuman En Yutong. Pasti dia menahan sakit dengan mengertakkan gigi. Sister Qian adalah salah satu dari 6 indera yang pertama kali berwujud manusia. Dia mencari kami satu persatu, dan meminta kami untuk menemukanmu tanpa peduli apapun. Enam inderamu belum sepenuhnya pulih saat ini. Status Haotian sangat terhormat. Aku sudah mati sebanyak 9 kali. Dalam kehidupan ini, aku yang akan menentukan takdirku sendiri. Aku tidak akan pernah tunduk pada nasib. Angin sepoi dan bulan terang. Wahai guru, 1000 tahun telah berlalu. Haotian kini telah melampaui 90 siklus reinkarnasi. Dia dulunya adalah yang terkuat di dunia kultivasi. Kita tidak boleh membiarkannya memulihkan keenam inderanya. Saat ini wujud asliku telah hancur. Hanya bisa berlatih di dalam kota iblis racun ungu ini. Jika gurunya tidak perlu khawatir, selama Paviliun Haotian masih mampu mengendalikan semua sekte besar di dunia kultivasi, aku harus membunuhnya sebelum dia berhasil memulihkan keenam inderanya. Hahaha. Di bawah langit dan bumi, satu-satunya jinsian dari Haotian hanyalah aku, Ye Yunfeng. Inikah kekuatan sejati dari makhluk terkuat di dunia kultivasi? Meskipun Haotian telah memulihkan indera penglihatannya, Wutong, namun tetap saja dia hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membersihkan jalur meridian surga hati? Bagaimana perasaanmu? Aku sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Haotian. Kau sekarang sudah resmi menjadi milikku. Mulai sekarang panggil aku Su Hao. Baik, Su Hao. Bisakah kau berbalik dulu? Aku belum berpakaian. Ah, oke. Hei, ada apa? Ada masalah apa? Saudari Qian dalam bahaya. Lin Qian sebagai pemimpin Paviliun Linglong dituduh bersekongkol dengan iblis dan makhluk jahat. Aku tidak punya urusan pribadi atas nama Paviliun Haotian. Cepat katakan kemana saja kau pergi selama 2 hari ini. Uang. 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 Cepat katakan yang sebenarnya. Kau benar-benar mempermalukan Paviliun Linglong kita. Paviliun Haotian adalah sekte terkuat di dunia kultivasi. Kita tidak boleh menyinggung mereka. 3 pengkhianat Paviliun Linglong. Sepertinya kau takkan menyerah sampai benar-benar hancur. Haotian belum sepenuhnya memulihkan keenam inderanya. Keberadaannya tidak boleh diungkapkan pada siapapun. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Bagaimana bisa mereka datang? Hanya murid Paviliun Haotian yang bisa membukanya. Putri suci dari Aula Penyempurnaan Herba dan putri bangsawan dari Villa Tersembunyi, kepala Paviliun Linglong, 6 indera Haotian, 3 dari wujud inderanya muncul bersamaan di belakangnya. Jangan-jangan dia. Haotian, Qian. Inikah bantuan yang kau datangkan? 2 orang wanita biasa. Ditambah 1 orang tak berguna. Dasar bajingan berambut putih, berani-beraninya kau menyebut kakak Su Hao kami sebagai orang tak berguna. Su Hao? Siapa itu? Tak pernah kudengar namanya. Nama panggilannya saja tak pernah kudengar. HMPH, rupanya hanya sampah tak berguna. Kalian bahkan tak layak membuatku mengangkat tangan. 3 tetua, ayo mulai.
Mari lihat siapa yang berhak menjadi kepala pavilion Linglong. Hahaha, adapun 3 wanita sisanya. Serahkan saja pada 3 tetua sebagai wadah kultivasi. Biarkan kalian menemani mereka siang malam. Hahaha. HMPH, anak botak kurang ajar, matamu buta tak bisa melihat kebenaran. Kau tak seharusnya mencampuri urusan internal pavilion Haotian. Ini semua kau yang minta. Kakak Su Hao. Jangan khawatir, 3 kakek tua ini kalau bicara soal generasi, mereka bahkan tak layak disebut cucu muridmu. Ah, saya pikir kalian bertiga benar-benar sudah pikun. Sampai-sampai mendengarkan omong kosong dari orang tak berguna seperti ini. Beraninya kau bicara sembarangan. Hati-hati, jangan cari mati. Tenanglah sebentar. Biarkan aku menyelesaikan mereka dulu. Nanti aku akan menyelamatkanmu. Dengan andalkan kalian berdua, posisi pemimpin ini sudah pasti jadi milikku. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Anak ini hari ini pasti mati. Tidak perlu khawatir, Haotian, dia sudah memulihkan, kayu. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Dengan satu lenganku saja. Buka mata. 9 putaran emas kayu. Bangkitkan kayu, 9 putaran emas kayu. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin, dia terlihat sama sekali tidak berkultivasi. Kenapa bisa membuat kami bertiga terluka parah seperti ini? Siapa sebenarnya dirimu? Lao Bai, otakmu benar-benar kacau. Bukankah tadi sudah kukatakan, ini kan Su Hao kakak kesayanganku. Haotian. Haotian. Ini adalah teknik rahasia pavilion Haotian. Bagaimana kau bisa lupa siapa aku? Setengah dari ilmu abadi pavilion Haotian ini diciptakan olehku sendiri. Kalian 2 bajingan bejat mau kabur? Belum selesai urusanku dengan kakakku Kian-Kian. Wahahaha. Nona kucing Kian-Kian. Jadi kau mau main-main permainan hewan peliharaan dengan Su Hao kakak? Luer juga mau ikut bermain bersama kalian. Hei, apa-apaan sih? Aku belum selesai main-main. Hei, tunggu dulu, matikan lampunya. Meong. Harus pakai ginseng 1000 tahun untuk menyembuhkannya. Bagaimana dengan pertempuran tadi? Terlalu intens. Kian-Kian benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Su Hao saja flu belum sembuh. Bagaimana mungkin kuat menghadapi tuntutan seperti itu? Pernahkah kamu melihat harimau memakan manusia lalu memuntahkan tulangnya? Tunggu saja sampai waktunya kamu melakukan kultivasi ganda. Diperkirakan kekuatanmu akan lebih dari 10 kali lipat dariku. Ada apa dengan Su Hao? Aku tidak hanya berhasil memulihkan pendengaranku, tapi juga mengingat kembali guru. 1000 tahun yang lalu, aku mencapai puncak menjadi Jinxian dan menciptakan hukum abadi Haotian yang terkuat di dunia. Pada saat aku berada di puncak kekuatanku, guru tiba-tiba meninggal dunia. Guru adalah orang yang paling baik hati padaku di seluruh dunia ini. Jika bukan karena dia, aku sudah lama menjadi anak yatim piatu. Kejadian ini terdengar mencurigakan. Bisa jadi ada yang sengaja membunuh sang Grandmaster. Jika aku tahu siapa yang telah membunuh guruku, aku pasti akan membalaskan dendamnya. Su Hao, ayo kita bantu kamu membalaskan dendam bersama-sama. Ini semua karena dirimu sendiri. Xia Yun, kamu benar-benar sial akhir-akhir ini. Sekarang berita mana-mana penuh dengan fitnah tentangmu. Xia Yun adalah manifestasi dari salah satu dari 6 inderaku. Bagaimanapun juga dia tetap seorang kultivator abadi. Bagaimana bisa begini?
Aku bereinkarnasi sebagai putri kepala sekte Yanyang. Dia ingin mewariskan posisi kepemimpinan sekte padaku. Tapi aku merasa dunia kultivasi yang kuno dan keras kepala itu membosankan. Lebih baik menikmati daging dan minuman keras di dunia fana seperti sekarang. Betapa menyenangkannya. Hei, kalau dipikir-pikir sesuai urutan 6 indera. Giliranku untuk berkultivasi ganda denganmu, kan? Hai, bajingan. Aku tidak bersalah. Aku ingat, awalnya kamu mulai difitnah oleh media. Karena harta karun rahasia sekte Yanyang, mutiaranya surya, kehilangan energi matahari yang murni. Sejak saat itu, setelah mutiara surya perlahan-lahan kehilangan cahayanya, keberuntungan sekte Yanyang semakin hari semakin memburuk. Keberuntunganku pun ikut menurun drastis. Jika mutiara surya bisa diperbaiki, krisis Anda dengan sekte Yanyang bisa teratasi dengan selamat. Hanya Suhan yang mampu memperbaiki mutiara Yanyang. Siapa tadi yang bilang aku peleceh? Kecuali kau panggil aku kakak yang baik dulu. Kalian panggil dong. Kakak yang. Kakak. Ah. Kalau begitu, aku akan temani adikku yang manis ke sekte Yanyang. Xiaoyu ini. Ini rumahmu? Wah, tempatmu benar-benar megah. Mungkin malam ini aku menginap di sini saja. Aku mulai ragu, apakah dia benar-benar reinkarnasi Kaisar Haotian? Dari mana datangnya bajingan tak tahu aturan ini? Berani-beraninya bikin onar di markas besar sekte Yanyang. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh adikku. Kalau tidak, hari ini juga aku kuliti hidup-hidup. Anak ini, Xiao Yang, jelas-jelas punya niat jahat. Dalam pandanganku, pantas dibunuh. Dia hanyalah manusia biasa. Cukup lumpuhkan kultivasinya. Pembunuhan ini, apa kau ingin melanggar perintah Pavilion Haotian? Ku bilang, bunuh. Pergi. Jangan lupa, kau harus memperbaiki mutiara Yanyang. Dan juga menuntut sekte Haotianku. Bukan begitu, Kak? Bagi para tetua keluarga, kau selalu dianggap mutiara yang paling berharga. Posisi pemimpin sekte ini dari awal memang hakmu. Siapapun yang berani kurang ajar padamu, berarti ia menghina seluruh sekte Yanyang. Segera mundur. Senjata tak mengenal belas kasihan. Aku sungguh tak mengerti. Kenapa kalian begitu ingin membunuhku? HMPH, kalau penasaran, tanya saja pangeran yang di akhirat. Xiaoyang, cepat gunakan jurus pamungkas sekte Yanyang, teknik pedang api. Begitu teknik ini dilancarkan, siapapun yang terkena serangan, jiwanya akan hangus terbakar tanpa sisa. Rasakan jurusku, teknik pedang api, tingkat ke-9, api penyucian tanpa batas. Shu'er. Kembalikan. Kultivasi Emu telah sepenuhnya aku hancurkan. Sekarang kau tak lebih dari orang biasa. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak, jangan bertarung lagi. Guru sejati, bisakah saya menjadi murid Anda? Nanti aku akan jadi saudara iparmu. Dan kau yang jadi adik iparku. Setuju atau tidak, bukan? Kakak ini benar-benar tega. Kakak, malu-maluin banget sih. Cepat bangunlah. Apa-apaan ini? Malu-maluin. Konferensi pembudidaya abadi kita ini. Masih 1 bulan lagi sebelum dibuka. Majelis para immortal. Jadi, sekarang aku harus menjadikan guru ini sebagai guruku. Kakak senior, astaga. Nggak apa-apa. Orang sendiri, santai saja. Kakak, kamu cocok banget jadi tangan kanan nih. Guru, Anda belum tahu semuanya. Sekarang ini zaman modern. Kultivasi semakin sulit dilakukan. Dunia kultivasi sudah kehilangan segalanya. Kalau begini terus, seluruh dunia kultivasi akan runtuh. Pavilion Haotian telah membuat sebuah rencana. Memilih 1 orang dari dunia kultivasi kita. Mengumpulkan semua sumber daya pada 1 orang. Untuk membantu orang itu mencapai keabadian. Pavilion Haotian ingin mengumpulkan semua praktisi kultivasi di majelis pembudidaya abadi. Kayaknya ada skenario besar di balik ini. Kakak ipar. Mutiara Yanyang ini adalah harta spiritual yang menyerap energi positif. Dan air liurku adalah kunci untuk mengaktifkannya. Lihat saja. Hei, aku mulai curiga nih.
Kamu malah menghancurkan harta rahasia sekte Yanyang kami. Mana ada cara memperbaiki harta spiritual seperti ini? Ini kan harta paling berharga milik sekte Yanyang kami. Wah, aku benar-benar belum pernah melihatnya. Matahari cerah ini bisa memancarkan cahaya sedemikian hebat. Ini level apa sih? Level dewa. Kalian lihat nggak? Saudaraku, aku ingin menjadi wanita Su Hao Tengah. Baiklah. Hei, Xia yang benar-benar tulus. Bahkan memberiku hadiah sebesar ini. Meskipun harus melakukan sesuatu, aku tetap lebih suka mengambil inisiatif. Aku telah membantumu memulihkan kultivasimu, dan membantumu naik ke alam Huasu. Guru Haotian yang telah bereinkarnasi, sungguh luar biasa. 3 tetua paviliun Linglong, dan Xia yang dari sekte Yanyang pun bukan tandinganmu. Tak perlu takut, cukup adakan kompetisi kultivator abadi. Pilih kultivator abadi terkuat sebagai wadahku, agar aku bisa membentuk kembali tubuh asliku. Selama aku berhasil mewujudkan diri sebelum Haotian, dia hanyalah semut yang bisa kucubit sewaktu-waktu. Tiga indera telah pulih. Tulang dewa kembali terbentuk. Aku mulai ingat, aku sudah ingat, semuanya sudah kuingat kembali. Ternyata 1000 tahun yang lalu, ketika aku sedang berkultivasi, guruku tiba-tiba meninggal dunia. Saat aku kembali menyadari diri, energi iblis dari orang rendahan itu menghancurkan esensi primordialku, hingga membuatku menderita selama 10 kelahiran kembali. Siapa sebenarnya yang menghancurkan esensi primordialku? Haotian. Dalam hitungan hari saja, dia sudah berhasil memulihkan 3 inderanya. Guru, cepat sempurnakan obat rahasia itu. Lalu, ciptakan perpecahan antara dia dan Qing Yao, pimpinan rumah HuMU. Jangan sampai dia mendapatkan kesempatan untuk memulihkan keenam inderanya. Su Hao, kini kau telah memulihkan 3 indera. Kau akan segera bisa membalas dendam. Penderitaan di dunia fana ini, tidak ada yang lebih menyakitkan dari bertemu dengan yang dibenci, dipisahkan dari yang dicintai, atau tak bisa mendapatkan yang diinginkan. Namun aku telah mengalaminya selama 9 kehidupan. Di setiap kehidupan, selalu begitu. Siapa yang merugikan guruku? Aku pasti akan membalas 1000 kali lipat. Tekanan yang begitu kuat. Su Hao, Su Hao, Su Hao, Su Hao, Su Hao. Ada apa dengan dia? Dia baru saja membentuk kembali tulang dewanya. Perlu waktu untuk beradaptasi. Murid DC Su Hao B Deng Tuzu. Maafkan aku, watak asli pria, watak asli pria. Ngomong-ngomong, Su Hao, sebenarnya ada apa denganmu tadi? Sesaat tadi, aura menekan keluar dari tubuhmu, membuatku sulit bernapas. Oh, Luo Er juga merasakannya. Aku kembali mendapatkan sebagian ingatan. Guruku dibunuh oleh seseorang. Paviliun Haotian punya pengkhianat di dalam. Apakah kau masih ingat siapa pelakunya? Aku tidak tahu. Tapi orang yang bisa bertemu langsung denganku dan guruku, harusnya adalah orang terdekat Paviliun Haotian. Satu-satunya cara sekarang adalah kembali ke Paviliun Haotian untuk mencari petunjuk. Kenapa wajah kalian seperti itu? Kenapa wajah kalian seperti itu? Kau mungkin belum tahu, setelah kejatuhanmu, Paviliun Haotian telah berubah menjadi paviliun yudisial. Orang biasa sama sekali tidak boleh masuk. Meskipun kita semua berasal dari 6 sekte kultivasi utama, namun tak pernah sekalipun diizinkan melangkah setengah langkah pun ke dalam Paviliun Haotian. Apalagi dengan identitasmu saat ini. Kalau boleh jujur, kau bahkan tak layak menginjak ambang pintu Paviliun Haotian. Tidak. Dendam atas kematian guruku, dan penderitaanku selama 9 kali reinkarnasi, harus kubalaskan. Aku punya ide. Kau masih ingat tidak ucapan Xia yang dulu? Maksudmu, ikut kompetisi kultivator untuk bisa masuk ke Paviliun Haotian? Kian-kian benar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam Paviliun Haotian. Mungkin saja bisa membantumu memulihkan 6 indera juga. Benarkah ada cara lain di Paviliun Haotian untuk memulihkan 6 indera? Istriku selalu benar. Aku langsung daftar ke kompetisi kultivator abadi. Kali ini Su Hao ikut kompetisi kultivator abadi. Pasti akan mencolok sekali. Qing Yao. Kenapa kamu jauh-jauh begitu dari kami? Kamu dan Su Hao pasti akan bersatu cepat atau lambat. Lebih baik kalian perbanyak kedekatan. Baik, silakan pergi saja. Tak perlu pedulikan aku. Mendengar kau berkata begitu, hatiku sungguh terluka. Menjauh dariku. Xing Yao,
Kau gila, turunkan pisau itu. Jangan kalian tertipu olehnya. Dia hanya beruntung belaka. Hanya kebetulan jadi wadah reinkarnasi Sang Kaisar. Yang kujunjung hanyalah Sang Kaisar 1000 tahun lalu. Jika ada cara lain memulihkan 6 indera orang ini, aku tak ingin punya hubungan apapun dengannya. Jangan dekati aku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. King Yao memang berwatak dingin, tapi kali ini dia benar-benar keterlaluan. Aku akan pergi menyeretnya kembali. Dia memang pusat dari keenam penderitaan, yang paling sulit dijinakkan. Ini tempat pendaftaran kompetisi. Pergi tanda tangani nama di sana. Lihat tuh, sampah dari mana datangnya. Tak punya dasar kultivasi malah berani sentuh dunia abadi. Petugas pendaftaran kompetisi ini dari Paviliun Haotian. Sudah takut? Cepat minggat, kau si sampah begini. Belum layak aku repot-repot menghajarmu. Sejak kapan Paviliun Haotian jadi sombong macam ini? Syaratnya kau harus jadi manusia dulu kalau mau anggap orang lain tak ada. Kau masih manusia nggak sih? Dendam hari ini pasti kubalaskan. Cari mati. Ini adalah murid Paviliun Haotian. Kekuatannya benar-benar semakin menurun dari generasi ke generasi. Ayo serang bersama. Kalian semua ahli setengah langkah menuju Yuanying. Tak tampak sedikit pun aura kultivasi di tubuhmu. Bagaimana mungkin kau bisa melukai kami sejauh ini? Siapa sebenarnya dirimu? Menurutku alat ini lebih praktis. Ayo pergi. Haotian sudah datang mencari kita. Sudah siap belum? Guru, tenang saja. Aku sudah siap. Orang ini akan segera tiba. Hahaha. Ku bertanya, adakah cara memulihkan indera keenam agung? Bagi Sang Kaisar, memulihkan 6 indera sangatlah mudah. Alasannya jatuh ke dalam reinkarnasi. Adalah karena esensi primordialnya hancur. Dan 10 kali reinkarnasi hanyalah proses pemulihan tubuh fananya. Jika dia meminum obat rahasia Paviliun Haotian kita, maka bisa menembus keterbatasan tubuh manusia biasa. Dan membentuk kembali esensi primordial. Memulihkan keenam inderanya. Di mana obat rahasianya itu? Obat ini merupakan harta tertinggi dari dunia para dewa. Jika pemimpin King Yao bertemu Sang Kaisar, harap diserahkan langsung kepada Sang Kaisar, agar bisa segera dikonsumsi. Paviliun Haotian masih menanti kepulangan Sang Kaisar untuk kembali memimpin. Aku pasti akan bantu Sang Kaisar memulihkan esensi primordialnya. HMPH. Kali ini, Haotian pasti takkan selamat. Mengapa guru begitu yakin Haotian akan meminum obat ini? Tidak perlu diminum. Asal King Yao menyerahkan obat itu pada Haotian, maka nyawanya sudah pasti tamat. Kamu tidak mengerti, ya? Lebih baik jangan dilanjutkan. Apakah kamu masih pria atau tidak? Lore masih ingin lanjut? Ah. Lihat tuh, orang baik Mai Mahjong sambil buka baju. Aku cuma sisakan handuk mandi ini. Kalau begitu, mau taruhan uang saja kah? Nah, asetmu mencapai ratusan miliar, kian-kian. Aku sedikit kalah, sih. Kartuku sekarang cuma belasan miliar. Luo Er nggak punya uang. Hanya punya satu jalan. Aku lepas. Masih belum cukup? Ah, kamu masih datang juga? Masih datang? Ya datang. Pakailah baju dan ikut aku. Kenapa? Sudah sadar? Sudah ingin bersama denganku? Paviliun Haotian bakal kasih kunci rahasia begitu mudah? Minum ini. Kamu nggak tanya ini apa? Kamu kan memang salah satu dari 6 indera. Secara perasaan maupun logika, kamu juga setengah istriku. Meski ini racun sekalipun. Aku tetap akan minumnya. Lihe. Si Hao. Sister Silan, bagaimana kabar Brother Su Hao? Napasnya benar-benar kacau. Tubuh emas yang dibangunnya hancur total. Su Hao itu tubuh duniawi biasa. Tak mungkin tahan cedera parah seperti ini. Kayaknya hanya sisa setengah bulan lagi. Ini sebenarnya apa-apaan sih? Ini kamu. Kamu lagi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Su Hao? Jangan salahkan dia. Dia sampai membuatmu begini.
Kamu malah membela dia. Sebenarnya mau kamu apakan semua ini? Ini bukan urusannya. Aku yakin dia tak berniat. Aku nggak mau berhutang padamu. Aku sendiri yang akan ambil penawarnya untukmu. Yang penting sekarang selamatkan Su Hao dulu. Tidak bisa. Sama sekali nggak bisa transfer energi spiritual kepadanya. Haruskah kita biarkan Su Hao mati karena racun? Mungkin pondok jerami di belakang istana punya cara menyelamatkannya. Tapi dia harus dikembalikan ke sana. Luer bisa kembali ke villa gunung tersembunyi. Cari tahu apakah ada catatan dalam kitab sejarah yang bisa menghilangkan racun Su Hao. Baik. Kita bagi dua kelompok. Xia Yun dan Tianxi menemani Xilan membawa Su Hao pergi ke aula latihan rumput. Saya dan Luo Er akan pergi ke Villa Guin untuk mencari cara mengatasi racun ini. Ini adalah rumput Bayo, dapat menetralisir segala jenis racun. Baunya seperti kotoran sapi. Kamu pernah minum kopi luwak, kan? Prinsipnya sama saja. Tetap tidak berguna. Ini pil penawar racun rahasia buatan saya sendiri, terbuat dari rumput kianye dan bunga anemone perak. Katanya baunya seperti durian dan nisiput fermentasi? Tidak ada baunya seperti itu. Masih tetap tidak mempan. Kalau benar-benar tak berhasil, terpaksa coba metode melawan racun dengan racun. Ini adalah Jus Wei Hong. Pil beracun sangat kuat yang dibuat dari akar racun iblis dan danshen ungu. Racun sekuat ini, apa jangan-jangan malah memperparah lukanya? Pangsit ini lumayan enak juga. Tetap saja tidak mempan. Ini semua obat asli yang dimiliki aula pemurni rumput kami. Cobakan semuanya. Bagaimana kalau kita tidak mencobanya? Siapa tahu nanti aku sembuh sendiri. Jika Su Hao pergi, Tianxin bersumpah akan mengikutinya sampai mati. Tianxin bersedia pergi bersama Su Hao. Kian-kian benar sekali. Dibandingkan Kaisar Hao Tian yang megah di puncak sana, aku lebih suka Su Hao yang hangat dan penuh perasaan seperti sekarang. Semua ini karena kami terlambat menemukanmu. Kalau tidak, kita bisa lebih lama bersama-sama. Ramuan rahasia zaman kuno. Ramuan kuno macam apa? Kalian belum tahu. Kelompok pemurni rumputku telah mengumpulkan seluruh ramuan langka di dunia. Di antaranya, 2 pil sangat istimewa diperoleh secara tak sengaja 1000 tahun lalu. Konon katanya, salah satunya bisa membuat jinsian berkultivasi tinggi tewas seketika. Sementara satu lagi bisa membuat manusia biasa tumbuh tulang dewa, langsung naik pangkat menjadi jinsian. Bukankah berarti Su Hao bisa diselamatkan? Secara teori memang begitu. Tapi bagaimana kita tahu mana yang racun dan mana yang penawarnya? Dengan kondisi tubuh Su Hao saat ini, jika dia meminum racun kuno lagi, khawatir dia akan langsung tewas. Kamu makan semuanya saja. Kamu gila? Kamu akan mati. Tidak masalah, mati sekarang atau nanti sama saja. Tidak ada bedanya. Lebih baik dipertaruhkan sekali. Katakan, sebenarnya apa yang kalian berikan padaku? Hahaha. Sepertinya Hao Tian sudah teracuni. Benar juga, aku tetap percaya bahwa dengan menyerahkan penawar, aku bisa membunuhmu. Hanya kamu? Dengan alam kultivasi hanya tahap Yuanying, beraninya kau melawan aku yang sudah mencapai alam Huasu? Mengapa kau menyakitinya? Karena di dunia ini, hanya boleh ada satu Golden Immortal. Padahal guru saya, Ye Yunfeng, adalah senior sejati dari Paviliun Hao Tian. Kenapa Hao Tian malah mendapat semua kasih sayang dari guru tertinggi? Hanya dalam setahun sudah menjadi Golden Immortal. Di dunia ini tidak boleh ada Hao Tian, agar kemuliaan seluruh dunia kultivasi menjadi milik guru saya, Ye Yunfeng. Dengar baik-baik, tanpa rasa malu sedikit pun, aku tak hanya akan membunuh Hao Tian, tapi juga menangkap keenam inderanya, lalu memaksanya menyaksikan aku bersenang-senang dengan kalian. Aku akan membuatnya merengek memohon belas kasihanku seperti seekor anjing. Bahkan jika ini botol racun, aku tetap akan meminumnya. Su Hao. Ini semua salahku.
Dua pil rahasia kuno sepenuhnya terserap. Gabungan dua pil asli menjadi satu kesatuan utuh. Tidak hanya bisa menetralisir racun, tapi juga meningkatkan tingkat kultivasi. Su Hao belum sepenuhnya memulihkan kekuatan 6 indranya, sehingga batas maksimalnya meningkat pesat. Namun meski hanya soal kultivasi Qi, tingkatannya telah mencapai 3.000 lapisan penuh. Zilan, untunglah kamu punya ramuan kuno itu, aku sudah baikan. Zilan, bantu aku mengembalikan mata ularku. Apa serius? Ini jadi semakin menegangkan. Di alam liar, kita bisa mempraktikkan ilmu abadi dari pondok latihan rumput. Kita perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi, agar indera pengecapmu bisa pulih sepenuhnya. Makanya tempat terbuka seperti ini adalah pilihan terbaik. Tidak takut dilihat orang lain? Melihat pun tidak masalah. Jangan-jangan matamu bermasalah, khawatir dirimu tidak mampu, tidak apa-apa. Pondok latihan rumput telah khusus meracik pil naga harimau untukmu. Mau tidak mau langsung minum semuanya sekarang, sifatku yang cepat naik darah ini. Kalau begitu hari ini juga buktikan saja kemampuanku. Hei, kok kalian datang? Aku sudah berhasil memulihkan kekuatan ilmuku. Sekarang aku bisa menganalisis jenis dan rasa segala benda dengan indera penglihatan. Hanya saja kali ini aku tidak mendapatkan kenangan tambahan. Tidak apa-apa, Su Hang, aku percaya padamu. Pasti bisa menemukan musuh yang membunuh gurumu. Pasti bisa membalaskan dendamu dan gurumu. Luo Er dan Qian Qian belum juga kembali. Qin Yao juga belum pernah kembali. Benar, mereka seharusnya pergi mengumpulkan informasi. Kalau tidak berhasil, setidaknya harusnya kembali, atau setidaknya menghubungi kita. Jangan-jangan mereka mengalami sesuatu, aku akan telepon mereka dulu. Tidak ada yang menjawab panggilan. Baiklah, aku langsung pergi ke Villa Guin saja. Tempat itu, sejak zaman kuno menjadi pusat intelijen utama di dunia kultivasi. Siapa tahu bisa mendapatkan kabar tentang Paviliun Haotian. Kami ikut bersamamu. Kalian tetap tinggal di rumah. Xiayun dan Luer cukup dekat. Xiayun, ikut aku pergi, ya? Sekalian kalau Qian-Qian dan yang lainnya kembali. Jika kalian mendapat kabar, segera beritahu kami. Kalian harus sangat berhati-hati. Sejak kau diracuni, aku selalu merasa ada yang mengintai dalam bayang-bayang. Ingin menyerangmu. Benar? Mungkin ini juga terkait dengan kejatuhanmu 1000 tahun lalu. Benarkah? Sekalian saja, hitung semua dendam lama dan baru sekaligus. Su Hao merasa suasana di sini tidak biasa. Tetap waspada, lebih aman seperti itu. Masuk dulu, lihat keadaannya. Aku punya firasat buruk. Jangan terlalu khawatir, Su Hao. Orang baik pasti dilindungi langit. Mereka pasti akan baik-baik saja. Qin Yang! Qin Yang! Qin Yang! Qin Yang! Su Hao dalam bahaya. Qin Feng sudah mencapai ranah Huasu. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku? HMPH, beberapa kali sebelumnya aku gagal mengenali identitasmu sebagai sang kaisar. Itu karena hamba yang bodoh. Sejak kejatuhan tak terduga tuanku 1000 tahun lalu. Murid-murid Paviliun Haotian telah mencari keberadaan tuanku ke seluruh penjuru. Untunglah langit memihak kita. Akhirnya kami bisa menemukan tuanku. Ah, iya nih, bukankah tuanku sedang diracuni? Bagaimana kondisi tubuh tuanku sekarang? Kalau tahu dari tadi, rupanya kalian semua rekan sendiri. Tunggu dulu. Dari mana kau tahu aku diracuni? Hahaha. Sang kaisar tetap secerdas 1000 tahun lalu. Sayangnya, kebijaksanaan besar justru tampak seperti kebodohan. Dulu pun akhirnya hancur di tangan guruku sendiri. Guru Ye Yun Feng, kakak senior. Kakak Su Hao. Su Hao, hati-hati. Qin Feng, pengunjung ini bukan orang baik. Lari cepat. 1000 tahun lalu guruku telah membunuhmu. Tidak kusangka kau masih menyisakan segelintir jiwa. Melarikan diri ke dalam roda reinkarnasi. Tapi tidak masalah. Bahkan jika kau melewati 10 kali reinkarnasi untuk menemukan sisa-sisa jiwamu, kau tetap takkan bisa menyatukan keenam indera. Apalagi kau kini telah teracuni racun 9 hari. Tak sampai sebulan lagi, racun itu akan merenggut nyawamu. Siapa bilang aku teracuni? Hebat kan aku? Senangnya masih terlalu dini. Terlalu cepat bersukaria. Guru bahkan tidak hanya memulihkan kultivasiku, tapi juga membawaku naik ke ranah Huasu. Sekarang, separuh kakiku sudah menginjak alam jinsian. Tekanan begitu kuat, hahaha.
Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kalau begini terus, aku juga takkan tahan lama. Ini pedang Longyin. Pedang Longyin. Kakak senior. Benarkah kakak Su Hao bisa mencabut pedang waktu? King Feng, pedang Longyin ini kubuat setelah aku menjadi Sian Emas. Kini pedang itu kembali ke tanganku. Sayangnya, bukan begitu, lawanku. Apakah kau yakin masih ingin melanjutkan pertarungan? Hari ini kau beruntung. Lain kali, pasti kubunuh dengan tanganku sendiri. King Feng pasti takkan tinggal diam. Kita harus bertindak sebelum dia datang. Bantu Su Hao memulihkan kemampuan ilahinya. Kakak Su Hao, mulai sekarang, Loer akan berkultivasi ganda denganmu. Ada apa dengan kalian berdua? King Feng bisa kembali kapan saja. Tentu saja kami harus mengawasi proses pemulihan ke-6 Indra MU. Di sini tak ada tempat lain yang bisa dituju. Masalahnya, dengan dua orang ini di sini, aku jadi sulit berkonsentrasi. Adegan-adegan seperti ini mahal, cuma bisa dilihat kalau bayar online. Iya, bener banget. Ternyata malu-malu ya. Di depanku apa sih yang perlu malu-malu? Tahi lalat di samping pantatmu. Aku bisa lihat dengan sangat jelas. Duri di atas pantat. Loer juga mau lihat. Su Hao, jika tidak sanggup, katakan saja langsung. Situasinya sangat genting. Seorang laki-laki sejati, apa yang harus dipermalukan? Lore hari ini akan membuatmu merasakannya sendiri. Cara berbaring yang berbeda. Hei, benar-benar ada tahi lalat di pantatnya. Ternyata di siang bolong pun bisa terlihat jelas begini. Menurut kalian, apakah ada tahi lalat di tempat lain juga? Kalau begitu mari kita cari tahu. Apa yang kalian lakukan? Kakak Su Hao, kamu sudah sadar. Karena Su Hao sudah bangun, berarti dia telah memulihkan kemampuan ilmu sucinya. Mulai dari sekarang, Su Hao, kamu bisa terbang naik turun, berjalan di atas es, menyeberangi air, melintasi gunung emas dan bebatuan tegak, menembus 8 penjuru langit, bahkan menyusup ke dalam partikel terkecil. Ada apa ini? Dia sudah berhasil memulihkan ilmu saktinya. Tapi mengapa Su Hao masih tampak sangat lemah? Pasti karena bertarung melawan King Feng tadi, banyak menghabiskan ki sejati. Lalu bagaimana ini? Kakak Su Hao, kamu tidak apa-apa kan? Dengan kekuatanku barusan, masih terlalu dipaksakan. Biasanya Su Hao berlatih dengan cara berkultivasi bersama kami. Kalau begitu, kita harus segera membantu kakak Su Hao. Jadi begini rasanya ketika kehilangan keseimbangan. Rasanya seperti apa? Seperti tubuh habis dikuras tenaganya. Hei. Apa? Ayo cepat bawa Su Hao kembali. Ada masalah apa? Silan bilang King Yao terluka parah. Khawatirnya dia tak akan bertahan sampai malam ini. Ah, kekuatan Hao Tian sudah pulih hampir separuhnya. Sekarang aku hanya bisa imbang dengannya. Dan dia bahkan sudah menemukan kembali pedang naga Yin. Guru, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sia-sia? Kalian semua sampah. Aku sudah tahu dari awal kalian tak akan mampu menghadapi Hao Tian. Makan pil ini. Ini akan meningkatkan kekuatanmu secara drastis. Guru, obat ini mencurigakan. Tentu saja obat ini bermasalah. Ini ramuan yang kubuat selama 1000 tahun. Setelah kau memakannya, aku bisa menguasai tubuhmu. Sampai aku membunuh Hao Tian dengan tubuhmu. Aku akan menjadi pedang abadi terkuat di dunia. Hahaha. Kau penjahat tua. Ternyata kau selama ini hanya memanfaatkanku. King Feng. King Feng. Bulan terang, biar kusanyikan untukmu. Bagaimana mungkin kakak Yao terluka parah seperti ini? Pagi tadi dia ditemukan pingsan di depan gerbang villa. Baru bicara 2 kalimat langsung pingsan lagi. Aku tak bisa menahannya. Jadi aku terpaksa membawanya sementara ke alam iblis. Baru saja sadar kembali. Akulah yang salah mendengarkan fitnah King Feng.
Apa gunanya berkata seperti itu sekarang? Kami sudah bertarung melawan King Feng. Kalau bukan karena saat genting tadi, Su Hao tidak merasakan resonansi dengan Long Yingjian. Pasti kita semua sudah mati di Villa Guin. King Yao, jika kau memang tidak menyukai Su Hao, kenapa masih pura-pura peduli di sini? Su Hao, aku ingin bicara sesuatu padamu. Masih mau apa lagi? Ingin bicara berdua dengan Su Hao. Kau belum cukup merugikannya? Ya, Su Hao, jangan percaya dia lagi. Dia sudah mengkhianatimu sekali. Meskipun ada yang ingin disampaikan padamu, harusnya kami ikut mendampingi. Cukup. Kalian keluar dulu. Aku percaya padanya. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Lepaskan bajumu. Apa maksudnya masuk ke dalam? Waktuku tidak banyak. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Sekarang kultivasi ganda bersamaku. Pulihkan luka di hatimu. Sebagai pil jantung 6 indera, aku setia mengikutimu. Kaisar dari 1000 tahun silam, dunia kini telah melewati 10 kali reinkarnasi. Kaulah dia. Dialah dirimu. Kau lebih manusiawi daripada 1000 tahun lalu. Aku hanya punya waktu sampai malam ini. Ini yang terakhir kalinya sebelum aku mati. Hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tenang saja, pasti ada cara menyelamatkanmu setelah 6 inderamu pulih. Su Hao. Aku benar-benar sembuh. Kau adalah hati dari keenam inderaku. Setelah bersamamu, aku berhasil memulihkan kultivasi tingkat Jinxian. Semua teknik kultivasi kini kukuasai. Ini kan gampang. Terima kasih ya, Su Hao. Ngapain harus sopan-sopan sama tuan sendiri? Iblis telah bangkit kembali. Aura jahat yang sangat kuat. Orang itu punya dendam. Kenapa kamu tidak bereaksi? Itu bukan angin sejuk, dia bukan King Feng. Dia adalah Ye Yunfeng. Kini Su Hao telah mencapai alam Jinxian, bahkan Ye Yunfeng pun takkan mampu mengalahkannya. Saudari-saudari. Duduklah. Kalau nggak naik, nggak enak dong. Aku beneran naik ya. Aku beri kau kesempatan terakhir. Guru sebenarnya mati bagaimana? Tentu saja karena racun yang sama seperti yang kau derita. Jelas-jelas dulu akulah yang pertama kali masuk pavilion Haotian. Mengapa dia hanya memanjakanmu? Hanya karena kau anak yatim piatu, keberpihakan. Dia pantas mati. Hahaha. Haotian bahkan merebut tubuh sucimu. Kelak seluruh dunia immortal akan tunduk padaku. Angan-angan kosong, kira-kira kau bisa mengalahkanku? Dulu kultivasiku memang kalah darimu, tapi sekarang, saya telah berkultivasi di dalam kota iblis selama 1000 tahun, sedangkan kau hanya menjalani 9 kehidupan sia-sia sebagai sampah. Kultivasimu sudah jauh tertinggal dariku. Haotian, darahmu sudah mati. Haotian, bersiaplah menemui ajalmu. Sayang, dia benar-benar menyeramkan. Aku benar-benar takut. Paman, apa kau diam-diam mempraktikkan hukum abadi, metode abadi Haotian? Kau belum pernah dengar? Mustahil. Buddha dan Dewa Abadi Haotian 1000 tahun lalu pernah menyaksikannya. Mustahil. Sangat kuat. Bukankah ini semua berkat kamu, kakak senior? Maksudmu apa? Metode abadi Haotian ini awalnya diciptakan olehku sendiri. Tapi aku tidak bisa mengolah teknik hati utamanya. Hanya bisa mempelajari bagian luarnya saja. Ah? Baru kemudian aku sadar.
Yang paling penting adalah membudidayakan keenam indera itu. Beruntung kau hancurkan jiwa asliku. Sehingga aku bisa berlatih bersama 6 inderaku. Tidak mungkin. Mustahil. Tubuh asliku yang susah payah kupulihkan. Tidak akan percaya omong kosongmu. Baiklah, aku bunuh kau sekarang. Masalah sepele seperti ini. Kuberitahu padamu. Jutaan kali berani. Orang yang paling tidak boleh dibunuh. Guru, ingat baik-baik. Nama dunia fanaku di kehidupan ini adalah Su Hao. Su Hao, akhirnya kau balaskan dendam 1000 tahun lalu, dan sepenuhnya membersihkan ancaman dari dunia kultivasi. Dunia bila makhluk abadi itu mulia, tapi debu merah dunia fana tak bisa dilupakan. Keserakahan. Keserakahan tak pernah ada ujungnya. Sekarang satu telah mati. Ye Yunfeng pasti akan muncul kembali. Murid dulu bodoh, tak mengenal gunung tinggi. Tak tahu orang agung ini ternyata Kaisar Agung Haotian. Mohon Kaisar kembali ke Paviliun Haotian. Ambillah jabatan sebagai pemimpin Paviliun Haotian. Kata-kata King Yao yang munafik memang tak salah. Dulu mengira Su Hao hanyalah manusia biasa, jadi berkata sinis. Kini tahu bahwa Su Hao adalah reinkarnasi Kaisar Haotian. Langsung berubah menjadi penjilat. Benar-benar wajah orang rendah hati. Memang benar. Kakak Haotian, jangan pedulikan dia. Luar paling benci orang seperti itu. Murid ini sungguh tidak ingin. Murid tidak ingin. Fondasi ribuan tahun Paviliun Haotian akan hancur dalam sekejap. Toh, Paviliun Haotian juga merupakan mazhab terkemuka di dunia kultivasi. Mohon Kaisar kembali ke Paviliun Haotian. Jadikan Paviliun Haotian sebagai mazhab nomor 1 di dunia kultivasi abadi. Ah, baiklah. Karena aku satu-satunya Dewa Emas dan Luo di dunia ini, aku pun harus memikul tanggung jawabku. Aku akan tetap tinggal di dunia kultivasi abadi. Bangkitkan kembali kemegahan Paviliun Haotian. Qin Fang dan Ye Yunfeng sudah tiada. Rencana kebangkitan dunia kultivasi juga telah berjalan lancar. Apalagi yang kau rencanakan akhir-akhir ini, aku berencana tetap tinggal dulu di Paviliun Haotian. Setelah menyeimbangkan kembali aura langit dan bumi, baru kita bicara. Soal menyeimbangkan aura, tidak perlu buru-buru saat ini. Besok ikut aku ke Paviliun Linglong. Ada hal penting yang ingin kuberitahu padamu. Ada urusan. Ada apa? Rahasia. Nanti kamu akan tahu. Oke, hei. Aku juga mau ikut ke Paviliun Linglong. Lebih baik keluarga lengkap bersama-sama. Baiklah, baik. Pergi. Hei, Kian. Saudara Linglong ini begitu kaya. Pasti kamu orang terkaya di dunia. Aku bukan orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia, ada orang lain. Siapa itu? Su Hao. Mulai hari ini, saya akan menyerahkan seluruh aset Paviliun Linglong, sepenuhnya ke tanganmu. Kamu bebas mengatur ratusan miliar aset Paviliun Linglong sesukamu. Tidak enak rasanya. Mulai sekarang, kamulah orang terkaya di dunia. Aku orang terkaya di dunia. Jadi maksudnya, mulai hari ini, uang dicari oleh Kian, pengeluaran ditangani olehmu. Hei, memang begitu maksudnya. Ini apa? Meski dunia kultivasi punya berbagai ramuan ajaib dan tumbuhan suci, tapi aku tetap harus turun ke dunia biasa, mencari berbagai bahan obat langka. Bahan-bahan obat ini harganya bisa mencapai puluhan juta. Su Hao, belikan untukku. Membeli bukan tidak mungkin. Kamu selalu bicara seperti ini. Tidak bisakah kamu bersikap manja sedikit? Sayang, kamu yang paling baik deh. Beli. Su Hao. Astaga. Wah, Koki cantik seksi nih. Koki cantik seksi beneran. Aduh. Ini MAH masakan gelap beneran. Nona ini coba bikin sup spesial buatmu. Sudah lumayan bagus. Masih saja pilih-pilih. Percaya nggak? Aku bakal pukul kamu, minum sampai habis. Satu tetes pun nggak boleh tersisa. Lebih baik mati daripada menyerah. Aku nggak minum. Ya sudah, minumlah. Ini kan pertama kalinya Xia Yun masak. Harus kasih wajah dong. Lagian kamu sekarang tubuh level Jinxian. Kekebalan terhadap segala racun. Baru gitu. Untungnya aku sekarang tubuh Jinxian. Kalau enggak, pasti aku ambruk hari ini.
Ngomong-ngomong, Su Hao, Besok kamu ada waktu nggak? Ada. Ada apa? kalau begitu besok kita ke Sekte Yanyang. Aku punya sesuatu untukmu, begini. Sekte Yanyang memang benar-benar besar dan berpengaruh. Tidak hanya di dunia kultivasi, jumlah muridnya sangat banyak. Bahkan di dunia manusia biasa, mereka tersebar di berbagai bidang. Teknologi, keuangan, hiburan, media, ulasan buku, hingga drama pendek. Banyak sekali yang bahkan terjun ke produksi drama pendek. Ya, jumlah orang dari Sekte Yanyang sungguh tak bisa kamu bayangkan. Tidak seperti Sekte Xuan Nu yang kini tinggal menyisakan Tianxi seorang diri. Hari ini aku harus belajar banyak darimu. Jangan berkata begitu. Tianxi, sang putri Xuan Nu, ajaran utamanya sangat unik. Kemampuannya kelas atas. Kamu juga yang paling tinggi kultivasinya di antara kami semua saudari. Pasti bisa mengembangkan kembali kejayaan Sekte Xuan Nu. Meski begitu, kamu tetap lebih rendah dari Tianxi. Pengalamanmu luas, wawasanmu dalam. Ini apa? Aku tidak tahu. Ini perintah Yanyang. Token ini hanya dimiliki oleh pemimpin Sekte Yanyang. Dengan ini, kamu bisa memerintah seluruh anggota Sekte Yanyang. Kakakku sedang menjalani retret kultivasi dan dia menyerahkan posisi pemimpin sekte padaku. Mulai sekarang, Kamu akan membantuku mengelola semuanya. Itu tidak pantas. baik di dunia kultivasi maupun dunia manusia biasa, semua murid Yanyang di seluruh dunia akan taat pada perintahmu. Ini, ambil saja. Astaga. Benda ini ditambah uang dari kian-kian. Bukankah aku jadi orang paling berkuasa dan paling kaya di dunia? Su Hao, aku pengin makan yang asam, mengerti? Aku lapar, Su Hao. Paham? Su Hao, aku mengerti. Aku haus. Su Hao, jangan lupa cuci baju nanti, mengerti? Menang! Menang! Aku tidak mau main lagi. Dunia kultivasi abadi ini sama sekali tidak seru. Aku mau keluar bersenang-senang. Kak Su Hao. Nenek moyangku. Kalau mau keluar main, tanya mereka dulu. Aku benar-benar bingung, aku dan kamu. Ah, semua orang di dunia bilang menjadi dewa itu hebat.